dulu zaman Pak Kus masih muda, Edisub Aneka Karya Safari ya Pak ya. Jadi dulu kalau mau tepuk tangan disuruh dulu Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merdeka tanggal berapa? 17. Lupa ya. 17 Agustus. Singapura merdeka tanggal berapa? Nggak tahu. Singapura itu 9 Agustus. Ini orang ASEAN harus tahu ya. Malaysia merdeka tanggal berapa? 31 Agustus. 3 hari lagi. Asia Tenggara ulang tahun kapan? Nggak tahu. 8 Agustus. Hadirin sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Ketua DPRD Kota Bekasi Bapak Haji Khairul J. Putro MSc, yang juga Ketua Kocibek, yang kebetulan beliau sudah tahu kita sudah hadir di sini semua, dan beliau karena ada sedang dengan wali kota di Pendopo, maka meminta kita memulai sesuai dengan jadwal yang ada. Yang kedua, kami hormati Mas Madia Purnawirawan TNI Dr. Musnadi Kardi, yang juga penasihat Kocibek yang sudah berhadir dan sudah memperkenalkan diri beliau sangat luar biasa tadi. Bahkan beliau datang dengan baju merah putih. Wah, bayangkan. Itu kan bukan asal beliau kenakan, pasti beliau ingin membawa spirit Indonesia Raya kepada kita semua. Yang terhormat Kang Wawan Hermawansyah yang ada di sebelah kiri Pak Gus. Kang Wawan ini kita tempatkan di Kocibek sebagai penasihat juga, mentor juga. Nah, karena beliau setengah muda, setengah remaja. Iya betul ya? Jadi kalau bilang setengah muda, setengah kata kayak setengah remaja. Sebelah kanan itu ada Kang Lino. Kang Lino ini jangan dipikir orang Rusia ya. Beliau adalah motivator, dosen, tapi juga entrepreneur. Baksonya enak banget. Kalau awal makan kangennya ngajak. Gitu ya. Jadi Kang Lino ini yang bisa mengajar kalian juga menjadi entrepreneur, motivator juga. Dan hari ini sekalian berbahagia. Tapi ada yang saya menghormati juga, hadirin termuda pada pagi hari ini, yaitu Mas Farhan. Mas Farhan, jawab ini Mas Farhan. Kita kasih tepuk tangan untuk Mas Farhan. Mas Farhan jauh-jauh di Tangerang City loh, datang kemarin, luar biasa. Silakan dulu. Dari gayanya itu udah calon ketua DPRD Tangerang. Amin. Dengan ibunya, sebelahnya ibunya Bu Titin, dan di depan ada bapaknya Pak Indah Guilang, juga mentor Kocibek. Dalam kesempatan yang sangat kita ingin manfaatkan waktu secara efektif ini, saya menyampaikan 5 poin dalam 5 menit. Yang pertama, adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian, saya mengajak kita selalu berpikir dengan helikopter view. Nah, tahu dong helikopter dong ya. Saya nggak ngajak pikir dengan airlines atau dengan plane view, karena kalau dengan plane itu nanti kelihatan awannya doang. Jadi helikopter view, melihat dari atas. Di planet bumi ini atau di tata surya galaksi ini hanya ada satu planet tempat manusia tinggal, yaitu planet bumi dong. Betul apa betul? Coba cari planet lain ada orang apa enggak? Baru diintip-intip di planet Mars ada orang apa enggak? Untuk tahu ada orang, cari air dulu. Kalau enggak ada air itu enggak ada orang nanti. Jadi yang ada penduduk manusia itu di planet bumi sekarang. Berapa jumlah penduduk di planet bumi sekarang?
lebih kurang 7 miliar manusia di planet ini. Nah, itu cara melihat helikopter view. Jadi kita ini penduduk planet bumi ya. Nah, di bumi ini, maaf adik sekalian, mohon maaf sedikit saja. Bumi itu, planet bumi itu salah satu tata surya yang paling kecil. Paling kecil. Mana lebih besar matahari dengan bumi? Ya jelas matahari dong. Mana lebih besar bulan dengan bumi? Ya jelas besar bulan dong. Kok bisa bilang gitu? Karena kita bisa melihat bulan. Kalau kita bisa melihat sesuatu yang jarak jauh, berarti dia gede banget. Coba pergi ke bulan, kelihatan nggak buminya? Belum tentu. Artinya bumi ini kecil banget. Bayangkan bumi ini ibarat sebiji kacang hijau, letaknya di pantai yang sangat luas. Maksudnya pantai ini di tata surya ini, yang Allah ciptakan galaksi namanya, sebesar kacang hijau. Di dalam kacang hijau itu ada 7 miliar orang. Ini cara melihat yang benar. Allah itu memandang kita lebih kecil dari kacang hijau itu. Di dalam biji kacang hijau itu ada 7 miliar orang. Jadi kalau ditekan dengan kelingking masuk mati semua, apa susahnya kan orang. Jadi posisi kita sebagai umat manusia itu di bumi ini 7 miliar, di mata Allah itu nggak ada apa-apanya 7 miliar itu. Nah itu dari situ. Oke, sekarang kita di bumi ini di mana? Kita berada di benua Asia. Karena yang ditempati manusia cuma 5 benua aja. Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ada lagi benua lain namanya Antartika. Tapi orang nggak bisa tinggal di sana terus-terusan. Karena ekstrim iklim kan. Nah, jadi kita berada di Asia nih sekarang. Kita sedang di Bekasi ini di Asia nih, bukan di Amerika ini, bukan di Eropa juga. Maksud saya apa cerita ini? Ayo kita sebagai orang Asia berjuang dengan sekuat tenaga harus lebih baik dari orang Eropa, harus lebih baik dari orang Amerika, harus lebih baik dari orang benua Afrika, dari benua Australia, gitu dong cara berpikirnya. Nah, kita di Asia ini kebenaran letaknya di bagian tenggara. Namanya Asia Tenggara. Nah, sebagai orang Asia Tenggara, saya mengajak kalian atau kita semua yang ada di sini untuk lebih baik daripada Asia Selatan. Misalnya, Asia Selatan siapa? India, Pakistan dan kawan-kawannya di situ. Kita bagaimana harus lebih baik dari Asia Timur. Siapa Asia Timur itu? Ada Cina, ada Jepang, ada Korea di situ. Kita harus lebih baik dari Asia Barat. Ada Iran, ada Oman, Yordan di situ. Jadi gitu cara berpikirnya, right? Nah, Asia Tenggara harus lebih baik dari Asia bagian lain. Bahwa Asia bagian lain berpikir harus lebih baik dari Asia bagian lain, terserah dia. Ini urusan kita di Asia Tenggara. Nah, di Asia Tenggara ini kita ini Indonesia letaknya di situ. Dan kita the big boss in the Southeast Asia. Kita ini bosnya di Asia Tenggara. Bukan hanya bos dari segi wilayahnya, tapi bos juga dari segi jumlah penduduknya dan juga dari ekonomi. Jadi jangan sampai kalian anak-anak muda ini berpikir kalian ini penduduk planet bumi underdog. No. Kita ini penduduk dunia yang sangat diperhatikan oleh bagian dunia lain. Di Asia Tenggara ini kita bos. Di dunia kita nomor 4 terbesar di dunia pada negara berapa ratus. Saya bilang ini dari sisi positioning geografis. Nah, jadi jangan kita nervous di bawah orang Singapura, orang Malaysia, Thailand. Jangan gitu. Kita ini the big boss di sini. Tapi harus ditunjukkan dengan kualitas, dengan kapasiti kita, kan begitu. Nah, jadi Anda adik-adik sekalian, coba lihat luas Indonesia ini, itu semua negara Eropa digabung semua, masih lebih luas Indonesia dong.
Pertanyaan saya, berapa kepala negara di Eropa? Presiden atau Perdana Menteri Jerman ada sendiri, Prancis ada sendiri, Italia ada sendiri, Portugal ada. Berapa banyak negara di Eropa? Di Indonesia presidennya satu doang, tapi memimpin wilayah lebih besar dari Eropa. Can you imagine? Ini bukan kaleng-kaleng negara Indonesia ini. Presidennya bukan kaleng-kaleng, siapapun orangnya. Saya nggak bilang presiden sekarang atau kemana saya akan datang. Saya bilang kepala negara. Kan gampang memimpin negara Indonesia. Singapura 5 juta penduduknya, apa susahnya memimpin Singapura? Coba pergi Perdana Menteri Singapura datang ke Bekasi, kalau puyeng kepalanya. Apalagi memimpin Jakarta, tambah puyeng begitu. Saya ingin menunjukkan kita ini siapa, jangan sampai Anda lupa berpikirnya. Nah, terakhir saya ingin ngomong, kita ini orang Bekasi, kebetulan ada yang Tangerang beberapa orang. Bagaimana Bekasi ini menjadi paling bagus di Jawa Barat, gitu dong cara mikir orang Bekasi. Betul kan? Nah, kebenaran adik-adik sekalian, Indonesia 34 provinsinya. Jumlah kota di Indonesia, kota Bekasi, kota Bandung, kota Sukabumi, kota Samarinda, jumlah kota di seluruh Indonesia 98. Wali kotanya 98. Yang 360 itu kabupaten, bupati. Yang 34 itu provinsi gubernur. Nah, bagaimana dari 98 kota di Indonesia ini, Bekasi itu menjadi the best, paling enggak the top 10 gitu loh. Ini nggak mungkin diwujudkan oleh wali kota Bekasi, siapapun dia orangnya. Oleh ketua DPRD sendiri nggak mungkin. Harus kita bersama-sama bergandeng tangan. Pak Kus, mohon maaf, teman-teman saya dari Asia Tenggara ini bolak-balik saya bawa ke Jakarta. Saya bilang Bekasi, dia nggak tahu. Bekasi itu aja. Padahal dia lewat sini Bandung, nggak tahu. Dia bagaimana kita mau ngajak investor, mau ngajak anak luar negeri kuliah di sini kalau dia nggak. Nah, Kocibek ini hadir untuk membantu kota Bekasi ini dikenal secara internasional, bukan hanya di Indonesia. Indonesia aja banyak orang belum kenal semua. Kenapa Lombok bisa terangkat? Karena dia sebelah Bali. Masa Bekasi sebelah Jakarta nggak dikenal orang, kan aneh. Itu gara-gara penduduk kota Bekasinya tidak bergandengan tangan untuk membranding kota Bekasi. Jadi kita ingin membranding kota Bekasi bukan sebagai tempat curanmor atau tempat apa itu geng motor. Nah, kita membranding kota Bekasi sebagai kota intelektual muda dan kota yang paling produktif masyarakatnya dan anak-anak mudanya. Ini yang ingin kita coba bantu lewat Kocibek, komunitas cinta Bekasi. Pak, kami dari Depok, dari Tangerang, boleh nggak jadi anggota Kocibek? Boleh. Jadi ini Kocibek ini udah kita perluas maknanya Pak Kusnadi. Jadi kalau dulu kan Kus Plus Pak. Kus Plus itu tahu ya, band Kus Plus itu Kuswoyo. Kus pertama nggak ada plusnya itu. Belakangan nambah saudaranya namanya Muri ya Pak, yang main drum. Jadi Kus Plus. Nah ini Kocibek Plus lah. Kira-kira gitu. Plus Depok, Plus Tangerang dan kawan-kawannya. Saya harapkan nanti Anda yang ikut dari Tangerang, saya dengar dari Tangerang juga Pak Gus. Mungkin ada yang dari Depok, nanti kalian juga boleh membuat Kocitek. Komunitas cinta Tangerang ya. Kocitak. Jangan kucitak ya. Jadi nanti ini akan jadi connectivity kita semua. Terakhir sekali, saya ingin dengan Kocibek ini Pak Gus, ada dua di bawah. Anda namanya Kocibek Academy. Satu lagi Kocibek Sport and Edutainment. Jadi nanti Kocibek Academy ini sekarang salah satu programnya TC Gimhanas. Kemudian kemarin bulan Maret sudah mengadakan lomba video Kotaku Bekasi Bebas COVID-19. Itu sudah diserahkan hadiahnya pada ulang tahun Kota Bekasi tanggal berapa Riz? Nggak tahu. 19
10 Maret ulang tahun Kota Bekasi. Aris ini orang Kalimantan. Dia itu datang ke Bekasi dan 5 tahun yang lalu. Tapi kalau 5 tahun nggak tahu Kota Bekasi, kita suruh pulang Kalimantannya itu. Jadi harus tahu ulang tahun Kota Bekasi ya, karena Bekasi pun nggak tahu. Nah, Coach Cipek Academy sudah membuat 2 program sejak kelahirannya bulan Maret tadi. Mungkin Dimas agak terbalik, tadi didirikan tanggal 4 dan 9 tanggal 1 balik tuh. Jadi kemudian hari ini TCG Manas. Terakhir saya ingin menyampaikan bulan Oktober besok, adik-adik, Anda semua silahkan ikut. Kita membuat acara di bawah Coach Cipek Academy, Pak Gus, Langkah Sumpah Pemuda. Kita mengadakan webinar dengan anak-anak muda negara sebelah dalam tema Young ASEAN Leaders to the Future. Jadi pemimpin muda Asia Tenggara ke depan. Nanti tolong ingat dalam rangka Sumpah Pemuda. Mungkin kita adakan tanggal 27-nya atau 25-nya sebelum 28 atau pada hari hanya persis. Sedang kita lihat narasumber yang bisa tanggalnya. Yang kedua, pada bulan Oktober kita mengadakan nih Pak Gus, Lomba Sumpah Pemuda 2045. Sumpah Pemuda tahun berapa? 1928. 28 Oktober 1928. Kita merdeka tahun berapa? 45. Jadi waktu pemuda Indonesia mengatakan, kami putra putri Indonesia bertanah tumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka ngomongnya 28 Oktober 1928. Indonesia udah ada belum? Belum ada. Tapi anak muda Indonesia sudah meneriakkan ini di tengah orang Belanda. Keren apa enggak keren? Keren. Belum mereka sudah bercita-cita punya tanah air satu, bangsa satu, bahasa. Keren kan? Sebelum 28 itu ada lagi 08 1908. Namanya apa? Budi Utomo. Nah, apa maksud saya? Coba lihat, Indonesia aja belum ada, mereka pemudanya udah teriak gitu. Ingin 3 itu. Nah, Pak Kusnadi dan teman-teman sekalian, terutama dari guru-guru, can you imagine? Saya baru sekarang mencoba-coba tanya tahu Mas Lina, Mas Wawan. 1928 ke 2045 berapa tahun dia nanya? 17 tahun, betul? Betul tidak? 28 ke 45 itu 17 tahun Pak Kus. Setelah pemuda bersumpah, baru kemerdekaan terwujud 17 tahun kemudian. Ini